Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 5 Februari tahun 2025. Kemarin, market lanjut lagi. Ya, every day is all time high. Ya kan, hari ini all time high lagi di 2849. Nanggung ya, nggak 50 sekalian gitu ya. Kemarin kan prediksi saya resistennya adalah di 50, tapi kemarin hanya sampai 35 dan ternyata digenapi hari ini. Ya 49 kan dikit aja ya ke 50. Hanya saja peluangnya hari ini mungkin sampai 55, bukan 50 lagi, sekitar 55 dengan memperhatikan pivot point dan juga ya kebiasaan-kebiasaannya. Sebelumnya nih, sebelum lanjut ke teknikalnya, kita bacakan dulu untuk rilis data hari ini. Jam 20.15 ada ADB Employment Change. Tingkat perubahan ketenaga kerjaan diperkirakan naik dari 122.000 menjadi 150.000. Itu bagus untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Kemudian di 21.45 ada Global Service PMI. Diperkirakan turun dari 56,8 menjadi 52,8. Nah, ini justru sebaliknya nih, buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Kemudian di jam 22 ada ISM Service PMI. Diperkirakan naik tipis banget nih, dari 54,1 menjadi 54,3. Nah, jadi ini untuk kalender ekonominya ini rilis datanya mix ya. Dan hari ini kalau secara teknikal ini sudah overbull kalau saya bilang, bukan lagi strong bull, jadi overbull. Kuat banget ya. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 candle berturut-turut bull. Maka candle kelimanya pasti ada new high. Tapi ya jelas new high karena kan opennya juga udah dekat dengan high before. Dan ini pagi ini udah kena. Kalau dilihat seperti ini ya. Ya memang kalau dengan hukum Chica ini seharusnya kan busur dulu nih. Tarik busur dulu baru target. Nah ini targetnya udah kecapai. Apakah dia nanti lanjut atau ya tarik mundur dulu. Biasanya tarik mundur dulu sih ya. Kita lihat untuk stokastik time frame 1 hari juga sudah sangat overbought gitu. Kita turunkan time frame ke 4 jam. Nah, di 4 jam ya terlihat ini. Kalau secara tren masih bullish banget ya. High low, high low, high. High-nya makin tinggi, low-nya makin tinggi. Hanya saja kalau di 4 jam memang udah kelihatan tipis-tipis gini ya. Artinya ya mungkin dia udah agak capek gitu. Terus kemudian nantinya akan turun lagi. Tapi kita cek dulu untuk 1 jam. Di 1 jam, 1 jam masih sideways aja. 1 jam sudah overbought. Tadi 4 jam juga overbought, 1 jam overbought. Ya, 1 jam overbought. Kemudian 15 menit sudah mulai menghadap ke bawah. Peluangnya sih ini harapan sih, tepatnya harapan dia ya koreksi-koreksi dikit lah di bawah ya. Nanti tunggu time frame 15 menit dan 1 jam itu sama-sama oversold, baru kita nge-buy lagi. Karena nih jangka panjangnya masih ini banget, bullish banget gitu loh. Bullish banget. Bahkan kemarin sudah melewati deviasi standar, berarti kan di atas standar ya. Ya ini kan regresi ya, regresi itu tengahnya itu garis regresinya. Kemudian yang atas ini bias atas, yang bawah bias bawah. Ini merupakan deviasi yang sifatnya standar dalam hitungannya itu. Tapi ternyata kemarin dilewati. Artinya ya memang kemarin itu menunjukkan dominasi bull pada transaksi ini. Jadi saya pikir buyer masih aman lah. Mungkin dia kejar 75. Kejaran pertama 55, kemudian 75, mungkin saja itu. Kalau turunnya ya mungkin ke 14 nantinya. Ya ada resisten dulu di sekitar 31, kemudian 14 dengan 2800 sebagai resisten, support kuat. Ini psikologi level.
Biasanya kan gitu ya. Naik lewati nih, tak garis dulu psikologi levelnya. Tembus, ini kan sempat tembus gagal ya. Tembus, kemudian koreksi. Nah, nanti ini psikologi levelnya akan menjadi support yang sangat kuat. Resisten become support itu sering terjadi di psikologi level. Kemudian dia naik lagi. Sepertinya planningnya kayak gitu. Ini prediksi loh ya, bukan planning transaksi apalagi planning perubahan harga. Karena bukan saya yang ngubah-ubah harga, ini adalah murni mekanisme pasar. Oke, sudah saya spill semua ya. Ini marketnya masih sangat-sangat uptrend. Kondisinya masih terus naik. Perkiraan saya di pagi ini sekitar 55 sampai 70. Mungkin lebih, mungkin aja sih, mungkin aja. Cuma perkiraan saya di angka-angka itu. Kemudian untuk perkiraan koreksi ada di 31, kemudian di 14, dan selama masih di atas 2800, peluang untuk mantul balik naik lagi sangat terbuka. Kenapa bullish bisa sekuat ini? Ya, sekali lagi sedang terjadi perang dagang. Amerika dan Cina sudah mulai, dimulai dengan Amerika pasang tarif, Cina bales. Kemudian ini dengan Meksiko dan Kanada diundur. Mau diskusi dulu karena Kanada juga balas ngancam gitu ya, kalau dinaikin tarifnya ya nggak usah kita kirim itu listrik dan bahan baku energinya. Meksiko juga kayak gitu, karena perang tarif itu orang-orang Meksiko juga takut ditangkapin. Akhirnya kuli-kuli bangunan dan pekerja kasar dari Meksiko tuh katanya pulang kampung gitu, sehingga Amerika juga kesulitan untuk mendapatkan tenaga kasar. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures Power